tentang keutamaannya, tentang keutamaannya. Ini masih belum saya rubah ini Mas Agung tadi. Masalahnya buatnya pagi tadi ini keutamaan bukan memanah ya, tapi birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ini mohon maaf ini salah tulis ya, bukan keutamaan memanah, tapi keutamaan berbuat baik kepada orang tua atau fi fadilati birril walidaini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu ats-tsalasun, bab yang ke-30, fi fadilati birril walidaini, yaitu bab tentang fadilahnya birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Ini saya mohon maaf, ini artinya tadi apa itu luput ya. Belum saya perbaiki. Bab 30 ini bukan keutamaan memanah tapi keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Hadis yang pertama, qala an-nabi, qala bersabda an-nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabbi fi ridhol walidi. Ridhonya Allah itu fi ridhol walidi. Terdapat pada ridho orang tua. Al-walid di sini sampai ke atas ya, termasuk kakek, termasuk nenek, al-walid itu. Jadi al-walid yang al-walid yang al-asli itu bapak kita, ibu kita, cuman kakek kita, nenek kita juga termasuk. Jadi ke atas, ila ila ala, jadi sampai ke atas. Siapa yang ridho Allah, ridho Robbi, ridhonya Allah Subhanahu wa taala fi ridhol walidi, terdapat pada ridho kedua orang tua. Wasuhtullah, dan murkanya Allah fi suhtil walidi, terdapat pada murka orang tua. Oleh karena itu kita belajar, kita berusaha untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kita belajar untuk menjauhi sejauh-jauhnya murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tandanya adalah kita cari ridho dari orang tua. Ya, birrul walidain, di antara birrul walidain itu adalah mencari ridho orang tua. Pokoknya sepanjang ridhonya itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau kita menjalankan syariat tetapi orang tua kita tidak ridho, itu tidak termasuk. Jadi sepanjang tidak maksiat kepada Allah, maka kita semuanya wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu disebutkan ridho Rabbi fi ridhol walidi. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah itu terdapat pada ridho kedua orang tua. Ya, sampai ke atas ya. Wasuhtullah, dan juga murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Makanya kita belajar, kita berusaha untuk mencari ridhonya Allah melalui ridhonya orang tua. Jangan sampai kita mengecewakan mereka, menyakiti mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uffin, jangan kalian itu mengatakan kepada orang tua. Mengatakan saja tidak boleh. Mengatakan saja itu tidak boleh, apalagi sampai memukul, apalagi sampai memisui, naudzubillah, apalagi sampai berbuat kasar. Ngomong saja itu nggak boleh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharuma, jangan kamu hardik mereka. Begitu juga di dalam Al-Qur'an juga banyak ayat-ayat tentang birrul walidain. Di antara orang cirinya orang mukmin antara lain adalah birrul walidain. Wabil walidaini ihsana. Hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Jadi dalam Al-Qur'an juga lebih dari satu ayat, ya banyak ayat yang mengajarkan agar kita itu berbuat baik kepada orang tua. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi, juga banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh kita agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Salah satunya ini. Dan masih, kalau yang sering kita hafalkan kan ridho fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Sama saja nih, sama. Ini riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain, sama-sama sahihnya. Ini riwayat yang lain. Jadi kita berusaha untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana agar kita itu mendapatkan kerelaan dari kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti orang tua kita ya. Kita berusaha untuk berbuat baik sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Sebaik-baiknya. Ya otomatis misalnya saja dalam ucapan kita ya hendaklah mengucapkan dengan bahasa yang halus, tidak bahasa menyinggung apalagi membentak. Jauhi sejauh-jauhnya, jangan sampai kita membentak. Meskipun mungkin orang tua kita salah, tapi cara kita menegurnya harus sehalus mungkin, sebisa mungkin untuk tidak menyakiti mereka. Ya, sebisa mungkin untuk tidak menyakiti mereka. Bahkan kalau bisa ya kita ya pokoknya dirawat dengan sebaik-baiknya orang tua itu. Dirawat dengan sebaik-baiknya.
Kita berusaha dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mencari. Kemudian hadis yang kedua, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biru abaakum, berbuat baiklah kalian semuanya kepada bapak-bapak kalian. Tapi rokum abnaakum, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Ini Rasulullah yang dawuh ya. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepada kamu. Makanya kalau anak-anak kita berbuat jahat kepada kita, perlu kita mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah berbuat baik pada orang tua kita? Ini Rasulullah yang dawuh loh ya. Rasulullah yang dawuh ini. Berbuat baiklah kepada bapak-bapak kalian, bapak-bapak kalian semuanya. Niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Berarti mafhumu kholafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau kita berbuat jahat kepada orang tua kita, nanti akan dibalas, anak-anak kita akan berbuat jahat kepada kita. Mafhumu kholafahnya seperti itu ya, pemahaman kebalikannya. Makanya kalau ada anak-anak kita misalnya ya, anak-anak kita itu kok misalnya berani kepada kita, ayolah kita bagaimana kita sikap kita kepada orang tua. Mungkin dosa-dosa kita di masa lalu sering membentak orang tua, sering tidak apa sering 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 mungkin ya, mungkin sering menjadikan hati mereka sakit sehingga menjadikan anak-anak kita itu berbuat yang kurang mengenakkan kepada kita. Makanya mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan kita baik disengaja atau tidak disengaja pada masa-masa yang lalu. Mungkin kita banyak atau sering menyakiti orang tua sehingga mungkin sekarang anak-anak kita sering menyakiti kita. Makanya mata rantai ini harus dipotong. Ya, harus dipotong mata rantai ini. Caranya bagaimana? Mulai sekarang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita berbuat baik kepada kita. Agar nanti anak-anaknya lagi berbuat baik kepada dia. Itu urus begitu. Itu urus begitu. Kita potong mata rantai kejahatan kepada orang tua. Kita potong mulai sekarang. Kita bertaubat kepada Allah. Kalau orang tua kita masih ada, kita baiki orang tua kita. Kita minta ampun, kita minta maaf kepada orang tua kita. Kita baiki orang tua kita. Mulai sekarang ya, kita potong mata rantai agar anak-anak kita berbuat baik kepada kita semuanya. Agar anak-anak kita tidak menyakiti kita. Kita potong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini, biru abaakum. Berbuat baiklah kepada bapak-bapak kalian semuanya. Termasuk juga ibu-ibu ya. Di sini mencakup ibu-ibu juga. Tapi rokum abnaakum. Tapi roh. Ini jawab syarat. Niscaya. Ya, niscaya akan berbuat baik pada kalian semuanya. Abnaukum. Anak-anak kalian. Wa'ifu. Dan jagalah kehormatan kalian semuanya. Jangan selingkuh. Jangan berbuat maksiat. Ta'ifa nisaikum. Niscaya istri-istri kalian pun akan menjaga kehormatannya. Tapi kalau kita sudah selingkuh, ya jangan berharap ya istri kita nanti akan baik dan lain sebagainya. Makanya Masya Allah ini hadis Rasulullah ini. Maka jangan suka mengoreksi istri kita. Jangan suka mengoreksi anak kita. Coba kita koreksi diri kita dulu. Kita perbaiki diri kita dulu. Mudah-mudahan dengan memperbaiki diri kita, anak kita dijadikan baik oleh Allah. Istri kita dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan suka mengoreksi istri kita, jangan suka mengoreksi suami kita, jangan suka mengoreksi anak-anak kita. Koreksi diri kita dulu. Kemudian perbaiki. Mudah-mudahan dengan memperbaiki itu nanti istri-istri kita, suami-suami kita, anak-anak kita mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini hadisnya Kanjeng Nabi ya, wa'ifu dan jagalah diri kalian, kehormatan kalian. Ya, jangan berzina, jangan selingkuh, jangan pacaran kalau sudah punya istri. Apalagi sudah punya anak, apalagi sudah punya cucu. Ta'ifa nisaikum. Niscaya istri-istri kalian pun akan menjaga kehormatannya. Subhanallah ya, subhanallah. Ini mudah-mudahan kita semuanya berbuat baik kepada orang tua ya. Mudah-mudahan kita semuanya berbuat baik kepada orang tua dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau sudah kita mendapatkan ridho Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya mendapatkan ridho Allah juga dengan cara salah satunya adalah berbuat baik kepada kita. Ya, berbuat baik kepada kita. Begitu juga kita jaga kehormatan kita. Mudah-mudahan dengan menjaga kehormatan kita, istri-istri kita juga akan terjaga kehormatannya. Anak-anak kita juga akan terjaga kehormatannya. Amin Allahumma amin. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa tiba waktu pagi,
walahu abawani, dan dia itu memiliki kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, rodiyani, dalam keadaan ridho di waktu pagi itu, dalam keadaan ridho, seneng ya, wong tua ini seneng, biasanya tanda ridho itu kan seneng ya, wis ridho karo anakku, aku ridho misalnya ya, tau ini seneng, makanya piye carane nyeneng ke wong tua ya, seneng ke piye ya, wong tua ki biasanya seneng kayak duit ya, ya kita amplopi, kita ngalah ya, ngalah urusan duit, misalnya kita saja ini butuh kita, tapi kok ada orang tua yang lebih butuh lagi, kita kasihkan kepada orang tua, mudah-mudahan Allah memberi ridho, ya memberi ridho, misalnya kita butuh sekali tapi orang tua juga butuh, kita ngalah saja, kita kasih orang tua, mudah-mudahan kita diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diberi ridho oleh Allah. Ini man asbaha walahu abawani, siapa yang tiba waktu pagi dan dia itu masih memiliki dua orang tua, ayah dan ibu, rodiyani anhu, dan keduanya itu ridho kepadanya, kepada anaknya tadi, ridho, orang tuanya ridho, ibunya ridho, bapaknya ridho, seneng ya, orang tuanya seneng, au ahaduma, atau salah satu dari keduanya itu ridho, misalnya sudah tidak ada yang satunya yang lagi ya, futihat, maka akan dibukakan lahu untuknya abu abul jannah, pintu-pintu surga akan dibukakan untuknya, untuk anak tadi yang pada waktu pagi mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, mendapatkan ridho dari ibunya, mendapatkan ridho dari bapaknya. Waman amsa, dan barang siapa yang tiba waktu sore, walahu abawani, dan dia itu memiliki dua orang tua, ayah dan ibu, sakhitoni alaihi, tetapi keduanya itu sakhitoni, marah, ya keduanya itu marah, murka, alaihi, kepadanya pada waktu sore tersebut, au ahadim, atau salah satunya murka, marah sekali, makanya kita jauhi ya, jangan sampai menjadikan orang tua kita marah, jangan sampai menjadikan orang tua kita itu istilahnya tidak suka ya. Mudah-mudahan kita semuanya direksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang ngaji ini dan yang mendengarkan, dan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat semuanya. Mudah-mudahan saja orang tua kita semuanya tidak marah kepada kita. Ya. Apa? Futihat, akan dibukakan lahu untuknya abu-abu jahannam. Pintu neraka akan dibukakan kalau orang tuanya marah. Ini mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang, anak-anak yang soleh ya, anak-anak yang baik, ya, yang baik. Jangan sampai pada waktu pagi atau pada waktu petang sikap kita, ucapan kita menjadikan orang tua kita marah. Ya, mudah-mudahan tindakan kita, ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita mudah-mudahan menjadikan orang tua kita itu ridho kepada kita, senang kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kemudian hadis yang keempat, waqala alaihi salam, waqala, dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kunta fi shalah, jika kamu itu dalam keadaan sholat, misalnya kita di tengah-tengah sholat, tapi sholatnya ini sholat sunnah ya, fi sholat, dalam sholat sunnah ini. Tadi saya baca syarahnya, bukan sholat wajib tapi sholat sunnah. Kalau sholat wajib haram, tidak boleh. Tapi kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Idza kunta, jika kalian semuanya dalam keadaan fi sholat, maksudnya adalah sholat sunnah, fada'aka, maka kemudian tiba-tiba ayahmu itu abu fada'aka, maka tiba-tiba memanggil ka kepadamu abuka, bapakmu, fa'ajibhu, maka jawablah. Wa in da'atka, jika memanggil kamu ummuka, ibumu, fa'ajibha, jawablah. Maksudnya apa? Ya batalkan sholatnya. Kalau ditimbali bapak kok kita sholat, atau ditimbali ibu kita sholat, tapi sholatnya sholat sunnah bukan sholat wajib, maka lebih baik membatalkan sholatnya. Ya, lebih baik menyambut panggilannya itu. Sebab apa? Sebab berbuat baik kepada orang tua itu wajib, sementara sholat di sini adalah sholat sunnah. Maka tidak boleh kita melakukan sesuatu yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Jadi al wajibu la yutroku illa liwajibin. Wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan amal wajib. Tetapi al wajibu yutroku li sunatin. Al asunatu yutroku li wajibin. Sunnah boleh ditinggalkan untuk menjalankan amal yang wajib. Jadi sholat sunnah adalah sunnah, sementara birrul walidain adalah wajib. Maka kita dahulukan yang wajib untuk meninggalkan yang sunnah. Tetapi kalau sama-sama wajibnya, dahulukan sholatnya. Misalnya sholat zuhur, sholat asar itu kan wajib. Meskipun dipanggil orang tua, jangan batalkan sholatnya. Ya, nggak boleh, haram. Di dalam syarah di sini disebutkan haram. Kalau sholatnya sholat wajib, dipanggil orang tua, kita menjawab haram. Tapi kalau sholat sunnah, lebih baiknya kalau sholat sunnah kita batalkan sholat sunnah kita, dan kita jawab panggilan dari orang tua kita.
Ini juga ada hadis-hadis ya, hikayat-hikayat bagaimana ada sahabat, paling tidak ada dua sahabat ya yang diceritakan dalam hadis itu yang gara-gara itu tidak terlalu memperhatikan orang tua tuh akhirnya matinya ya sulit sulit mati. Makanya rata-rata anak durhaka itu rata-rata matinya sulit, sulit sekali matinya itu, nggak mati-mati. Kadang saya berhari-hari, kadang sakit itu sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kadang-kadang tuh. Antara mati dan tidak dikatakan mati, ya masih hidup, dikatakan hidup, ya sudah kayak bukan orang hidup lagi. Nggak mati-mati. Sebab apa? Problemnya orang tua. Makanya ini ketepatan banyak para dokter ya, ketepatan saja. Misalnya nanti kalau ada pasien yang sulit meninggal misalnya, cari orang tuanya ya, cari orang tuanya sebagaimana Rasulullah dalam hadis-hadisnya tadi itu. Ya. Jadi ada dalam salah satu hadis itu hikayat, hadisnya sahih, ada dua sahabat ya. Yang pertama cerita tentang Alqamah, sahabat Alqamah. Kemudian yang kedua cerita tentang sahabat Abdullah bin Salam. Ini dua-duanya ini sulit mati karena keduanya ini pernah menyakiti kedua orang tuanya. Yang pertama Alqamah. Alqamah itu terkenal dengan orang yang paling banyak puasanya, paling paling sungguh-sungguh sholatnya, ibadahnya, paling banyak sedekahnya. Ya, jadi puasanya tidak diragukan lagi, sering puasa, sholatnya, ibadahnya luar biasa, bahkan setiap malam tahajud. Ya, setiap malam tahajud. Kemudian juga sedekahnya sangat banyak sekali, nggak main-main. Maka kemudian dia tuh sakit dan semakin sakit, semakin sakit, semakin sakit. Kemudian dia itu istrinya mendapatinya itu ini sudah sakaratul maut ini kok gak meninggal-meninggal. Akhirnya istri Alqamah tadi berangkat untuk mencari Rasulullah Muhammad SAW dan melaporkan keadaan suaminya. Kemudian Rasulullah sama sahabat-sahabat itu menjenguk Alqamah dan ditalkin. Ya, ditalkin. Rasulullah menemuinya ternyata Alqamah itu diam saja. Ditanya, bagaimana kabarmu Alqamah? Kaifa haluka ya Alqamah? Alqamah diam saja. Kemudian ditalkin oleh Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, diam saja. Ya, diam saja. Mulutnya tidak bergerak sama sekali, tapi hidup, tapi tidak bergerak sama sekali. Diam terus. Ya, diam terus ditalkin yang nggak bisa diapa-apain nggak bisa. Kemudian Rasulullah tanya, apakah Alqamah ini masih memiliki orang tua, bapak dan ibu? Kemudian dijawab oleh istrinya, kalau bapak sudah tidak ada Rasulullah, yang ada cuma ibunya. Cuman ibunya itu keadaannya marah kepada suami saya. Ya sudah kalau begitu panggil ibunya. Kemudian ibunya dipanggil. Ya, dihadapkan di apa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ditanya, bagaimana kabarmu ibumu? Bagaimana kabarmu ibu? Ya, bagaimana kabarmu ibu? Ya, apakah ini putra panjenengan Alqamah ini? Iya ya Rasulullah. Saya itu sangat marah sekali. Ya, anak saya itu sangat marah sekali sebab suami saya itu sebab suami saya itu uh, apa menjadi apa istilahnya mengalahkan saya dibanding dengan istrinya. Maksudnya lebih mengutamakan istrinya daripada saya. Ya, lebih mengutamakan istrinya daripada saya. Ternyata Alqamah itu apa lebih mengutamakan istrinya ya, lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya sehingga ibunya itu tidak suka ya, sehingga ibunya itu marah. Jadi lebih mementingkan istrinya, ya, lebih memperhatikan istrinya tidak memperhatikan ibunya. Sehingga ibunya itu marah. Ini juga peringatan kita ya, kadang-kadang orang sekarang itu sama istrinya sayang tapi sama ibunya nggak sayang sehingga kadang-kadang orang tuanya itu cemburu. Kadang-kadang seperti itu, khususnya ibu yang cemburu itu. Sama dengan kasusnya Alqamah ini ya, sama dengan kasusnya Alqamah ini. Ya, Alqamah juga seperti itu. Ternyata istrinya itu apa? Ternyata istrinya itu dia lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Ibunya makanya marah itu. Dia itu lebih mendahulukan istrinya ya Rasul, makanya saya marah. Sehingga menjadikan Alqamah ini apa? Menjadikan Alqamah ini tidak bisa meninggal. Bahkan ditalkin pun diam sama Rasulullah. Ditalkin pun diam. Kemudian Rasulullah menyuruh pada sahabat, ya sudah kalau begitu kumpulkan ranting-ranting ya, kayu-kayu itu. Ibu tadi tanya, mau apa ya Rasulullah pakai untuk apa? Untuk membakar putramu Alqamah. Ya, untuk membakar putramu Alqamah. Demi Allah, pembakaran yang ada di neraka nanti lebih pedih daripada di dunia ini. Akan saya bakar di dunia ini, mudah-mudahan nanti di akhirat tidak dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibunya tidak tega ya. Nah, ibu mana yang tega ya? Masa anaknya mau dibakar ya? Nggak mungkin tega lah. Ibu mana yang tega? Akhirnya ibunya nggak tega. Jangan ya Allah, saya nggak tega. Jangan bakar anak saya Alqamah. Jangan bakar. Ya, kalau begitu ya sudah beri ridho kepada anakmu. Ya, beri ridho kepada anakmu.
Kemudian setelah diberi ridho oleh ibunya, sudah ya Rasul, saya maafkan semua kesalahan-kesalahan anak saya maafkan semuanya. Ya, saya maafkan kesalahannya, yaitu lebih mendahulukan istrinya daripada saya maafkan ya Rasul, saya maafkan. Kemudian Rasulullah mentalkin Alqamah tadi. Setelah ditalkin, kemudian baru Alqamah bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Alqamah meninggal dunia. Setelah Alqamah meninggal dunia, setelah Alqamah meninggal dunia, Nabi itu memanggil para sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat semuanya, sini, sini, datang sini, datang sini. Ya, kemudian disuruh datang semuanya. Setelah datang semuanya para sahabat, Rasulullah dawuh, meskipun kamu itu puasamu rajin, sholatmu rajin, sodakomu banyak, tetapi kalau kamu menyakiti orang tua, maka tidak akan manfaat sholatmu, tidak akan manfaat sedekahmu, tidak akan manfaat puasamu. Ini menunjukkan bahwa jangan sampai kesalehan kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan lain sebagainya, jangan sampai tidak dipandang oleh Allah hanya gara-gara kita menjadikan orang tua kita murka. Amin Allahumma amin. Ya, termasuk diantaranya adalah ceritanya Abdullah bin Salam juga seperti itu. Abdullah bin Salam itu juga mau meninggal nggak bisa, meninggal tuh nggak bisa mau meninggal itu. Sehingga juga dipanggil Rasulullah, kemudian Rasulullah mengutus utusan ya untuk menemui ibunya. Apakah dia masih punya ibu, orang tua masih? Panggil akhirnya orang tuanya Abdullah bin Salam tadi. Kemudian orang tuanya baru matur, ya kenapa ya Rasul? Ini anakmu mau mati nggak bisa-bisa ya, nggak bisa-bisa. Apakah dia pernah menyakitimu? Iya ya Rasul. Saya dulu tuh pernah diusir dari rumah, pernah dipukul oleh anak saya ini, pernah dibentak oleh anak saya ini ya Rasul. Saya sakit sampai sekarang masih sakit. Ya sudah kalau begitu akan saya bakar anakmu ini. Kemudian juga dilarang oleh ibunya dan ibunya memaafkan. Baru kemudian Abdullah bin Salam ini meninggal dunia. Ya, ada dua cerita paling tidak dalam hadis yang saya baca syarahnya ini ada dua cerita itu. Yang pertama adalah kasusnya Alqamah, yang kedua adalah kasusnya Abdullah bin Salam. Dua-duanya tidak bisa meninggal. Ya, gara-gara pernah bermasalah dengan ibunya ya. Dua-duanya pernah bermasalah dengan ibunya. Padahal dua-duanya itu ahli ibadah, ahli sedekah, ahli jihad. Tetapi dengan ibunya kurang baik, akhirnya ya ini tidak bisa meninggal dunia, sulit sekali meninggal dunia. Makanya ini sebagai koreksi untuk kita, jika kita kurang baik kepada bapak ibu kita, ayo kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita ya. Kita berbuat baik kepada orang tua kita. Kalau sudah baik hubungannya dengan orang tua kita tingkatkan lagi, kita lebih baik lagi, lebih baik lagi. Justru semakin tua, semakin kita baiki. Amin Allahumma amin. Kemudian hadis berikutnya waqala alaihi salam dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ada yang menyakiti walidayhi kedua orang tuanya, au ada ahaduma atau ahadahuma atau menyakiti salah satunya, yadkhulunar, dia akan masuk neraka. Makanya jangan sampai menyakiti kedua orang tua, jangan sampai menyakiti orang tua. Hadis yang keenam, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatan anillah, yaitu hikayat atau cerita dari Allah, ini maksudnya hadis qudsi. Kul, katakanlah, Allah Subhanahu wa taala berkata ya, berfirman, katakanlah, kul katakanlah, lil bari liwalidayhi, kepada orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, ikmal masyikta, ikmal, lakukan, berbuatlah masyikta sekehendakmu. Fa inna Allah, sungguhnya Allah yaghfiru laka, akan mengampuni laka untukmu. Ini betapa besarnya ya. Jadi birrul walidain itu termasuk amal soleh yang bisa menghapus dosa-dosa kita, amal soleh yang bisa menghapus segala kesalahan kita, amal soleh yang bisa meningkatkan derajat kita, amal soleh yang bisa membaguskan diri kita semuanya. Makanya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, kul lil bari liwalidayhi, katakan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, ikmal masyikta fa innallaha yaghfiru laka. Ini menunjukkan bahwa kita berbuat baik kepada orang tua itu bisa menghapus dosa-dosa kita, bisa menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Ya mungkin karena dia baik kepada orang tua, maka dia dijadikan orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang bersih hatinya, orang yang suci pikirannya dan lain sebagainya. Ini bisa jadi seperti itu kalau Allah menjadikan itu. Hadis yang ketujuh, waqala alaihi salam dan Rasulullah SAW bersabda, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua ya dengan ucapan ya, kalau bisa ucapannya yang halus ya, jangan sampai bentak, yang halus, alhamdulillah
Ya ini Tahatus bin Nikmah, mudah-mudahan bisa dicontoh. Ustadz itu semenjak kecil sampai sekarang itu nggak pernah ngukuh kepada orang tua, kepada ibu itu. Jadi Ustadz itu selalu bahasa halus. Jadi ya itu saudara ya cuma kayaknya cuma Ustadz saja, yang lainnya tuh ngukuh semuanya. Ya Alhamdulillah nih saya cerita ini dalam rangka untuk ya mudah-mudahan orang-orang yang mendengar ini mau mencontoh ya mencontoh. Jadi Ustadz itu nggak pernah ngomong ngukuh kepada orang tua. Jadi seapapun harus kita istilahnya harus halus ya. Semenjak kecil saja nih ngono, semenjak kecil. Cuman permasalahannya kalau di Surabaya itu kan sulit ya mengajari ya kayak anak-anak saya itu kan sulit mengajari memang. Karena di Surabaya rata-rata bahasa Indonesia. Rata-rata bahasa Indonesia. Pokoknya cacat menyakiti lah intinya seperti itu. Birrul walidain ini berbuat baik kepada kedua orang tua baik dengan ucapan atau sikap. Ya, sikap. Misalnya saja kalau orang tua kita berada di bawah, kita jangan sampai duduk di atas. Ya, misalnya orang tua kita duduk di lantai, kita duduk di kursi, kita turun. Jangan sampai kita di kursi, orang tua kita di lantai. Ya, jangan sampai. Jangan sampai itu. Kemudian kalau orang tua mau kemana-mana, kalau kita misalnya nganggur yang tidak ada pekerjaan yang sangat penting sekali, antarkan. Ya, antarkan. Jangan sampai menyakiti, antarkan. Servis orang tua, ya, diantarkan kemana saja diantarkan. Kalau gonceng ya jangan keras-keras, yang pelan-pelan, pokoknya senyaman mungkin. Wong kita jadi drivernya majikan saja kita hati-hati, jangan sampai majikan itu merasakan itu kok. Masa kita mau bonceng orang tua kok dikalahkan oleh majikan ya. Kalau bisa yang hati-hati, waspada, betul-betul betul-betul kita driver itu betul-betul menjaga orang tua ya, ojo sampai banter ya sing menjadikan orang tua itu takut dan lain sebagainya. Pokoknya beri kenyamanan kepada orang tua. Ya, beri kenyamanan kepada orang tua. Orang tua misalnya mau naik yang jelek, kita punya yang baik, kasihan yang baik ya. Kita ngalah saja kepada orang tua kita ngalah saja. Itu lebih baik, lebih baik lagi. Ya, khususnya sikap kita ya unggah-ungguh kita dan lain sebagainya, termasuk perbuatan-perbuatan kita hendaknya kita perhatikan betul bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala melalui mencari ridho dari orang tua. Birrul walidain ini berbuat baik kepada kedua orang tua kafaratun adalah pelebur dosa lil kabairi. Kafaratun adalah pelebur lil kabairi pada dosa-dosa besar. Jadi bisa melebur, bisa menghapus dosa-dosa besar kita ketika kita mau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hadis yang ke-8, waqala alaihissalam, waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa wadoa yang meletakkan to'aman makanan toyiban yang baik, misalnya di panganan enak, di panganan wapi ya, fi baitihi di rumahnya, wa akalahu dan dia tuh memakannya duna walidayhi tanpa kedua orang tuanya. Jadi wong tuanya dijiar nih bae ya gak ditawari ya gak disukui, dijar nih bae dia makan enak-enakan sementara orang tuanya tidak makan enak-enakan. Ini kan sekarang banyak ya kasus-kasus seperti ini zaman-zaman sekarang itu. Kadang anaknya tuh enak-enakan di restoran, enak-enakan di KFC, di McD, tapi orang tuanya kadang-kadang itu Masya Allah, makanya itu kadang-kadang ya. Tapi ngono kadang-kadang anaknya gak rumongso ya, gak rumongso. Coba baca hadis ini ya. Sopo sing ndeleh panganan, siapa yang mau meletakkan panganan yang baik di rumahnya. Kemudian kok tidak menyertakan orang tuanya ikut makan ya, menjarni ya, nggak ngurusi makanan wong tua nih ya, ahromahullah, masya Allah ya, naudzubillah, ahroma mongko bakal ngaromakehu ingman sopo Allah Allah. Allah akan mengharamkan kepada dia itu lazizatu atau ambil jannah, kenikmatan atau lezatnya makanan surga. Naudzubillah ya. Makanya kalau orang tua kita dekat dengan kita ya, misalnya saja bisa diantar dekat lah, kalau kita masak enak anterin ya, kasih makan yang enak. Kita punya berkat kok enak, ketepatan dari seminar atau dari apa, ini dokter rata-rata kan makanannya enak-enak ya, jangan melupakan kasihkan kepada orang tua kita ya, orang tua kita kasihkan, kita sisihkan, kita kasihkan. Tapi kalau jauh ya nggak perlu ya, kalau jauh ya, kalau jauh nggak perlu. Tapi kalau orang tua kita nggak mau ya nggak apa-apa. Rata-rata gitu kan ada orang tua tuh yang nggak mau juga ada, nggak mau merepoti anaknya juga ada. Tapi bagaimana caranya lah ya? Caranya bagaimana? Kita kasihkan yang terbaik untuk orang tua kita. Hadis yang ke-9, waqala alaihissalam, waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bata barang siapa yang bermalam Sya'bana dalam keadaan kenyang, royana lagi segar. Siapa yang pada malam harinya itu wetenge apa warak ya,
Jadi perutnya itu kenyang sekali, badannya juga segar. Wahadu walidayhi. Sementara salah satu dari kedua orang tuanya itu jian, lapar, au atsyan atau haus. Ya, ternyata kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya itu petengnya lesu, ya, nggak bisa makan. Apa dawuhnya Rasulullah? Hasyarahullahu taala yaumal qiyamati jian. Hasyara maka akan mengumpulkan pada anak tadi yang membiarkan orang tuanya lapar sementara dia kenyang. Yaumal qiyamati pada hari kiamat jianan dalam keadaan lapar, watsyanan dan orang-orang yang haus akan dikumpulkan oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang haus dan lapar. Gara-gara di dunianya dia kenyang sementara ibunya lapar, sementara bapaknya lapar. Dia hati dia segar sementara bapaknya kehausan, ibunya kehausan. Nanti di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang haus, bersama orang-orang yang lapar. Padahal di akhirat nanti itu lamanya bukan main. Di padang mahsyar itu lamanya bukan main. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bukan hanya 1 hari, 2 hari. Kalau di dunia itu lapar, hausnya paling hanya berapa jam? Ya, paling hanya 4 jam, 5 jam, atau 1 hari, 1 malam. Tapi kalau di akhirat nanti bertahun-tahun, bisa ratusan ribu tahun. Makanya kita perhatikan jangan sampai orang tua kita kelaparan, jangan sampai orang tua kita kehausan, sementara kita kekenyangan, sementara kita keenak-enakan. Jangan sampai ya. Walam yastahi dan tidak akan malu Allah min adabi untuk mengadabnya. Allah tidak akan malu untuk mengadab anak tadi. Tidak akan malu untuk mengadabnya, menyiksanya. Ya, menyiksana yaumal kiamati pada hari kiamat. Ya, makanya kita perhatikan ya jangan sampai kita enak-enakan sementara orang tua kita sengsara. Ya, kita berfoya-foya sementara orang tua kita memprihatinkan. Jangan sampai naudzubillah naudzubillah. Kemudian hadis yang terakhir waqala alaihi salam waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man rafa'a yadahu man barang siapa rafa'a yang mengangkat yadahu tangannya liyadriba untuk memukul ahada walidayhi salah satu dari kedua orang tuanya sopo sing wani mukul orang tuanya salah satu dari orang tuanya mukul ibunya atau mukul bapaknya menampar misalnya ya menampar atau memukul hulat maka nanti akan dibelenggu ya tuh tangannya yaumal kiamat pada hari kiamat ila unuki sampai ke leher dibelenggu begini sampai ke leher ya masyilulatan dalam keadaan lumpuh tangannya akan lumpuh nanti di akhirat tangannya tidak akan bisa digunakan di akhirat nanti sebab apa tangannya pernah dipakai untuk memukul orang tuanya pernah dipakai untuk menampar orang tuanya naudzubillah summa naudzubillah naudzubillah summa naudzubillah jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua jangan sampai jangan sampai jangan sampai. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in darabahuma, jika anak tadi itu memukul keduanya bagaimana? Ya ayahnya, ya ibunya dipukul dua-duanya. Qala Rasulullah menjawab, tuqta'u yadu, tangannya akan dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabla ayyajuza ala sirati sebelum dia melewati sirat atau melewati jembatan sirat. Wadadribul malaika dan dia nanti akan dipukuli oleh malaikat-malaikat. Nauzubillah teman nauzubillah. Ini memukul saja hukumannya seperti ini ya, apalagi kalau membunuh. Kasus-kasus sekarang itu kadang anak membunuh orang tuanya, saya nggak bisa bayangkan bagaimana keadaan di akhiratnya nanti itu. Kalau sampai membunuh orang tuanya itu, masya Allah, ya, masya Allah itu dosa. Masya Allah luar biasa itu ya. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya, istri-istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mudah-mudahan semuanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan anak yang durhaka, sebaliknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja Mas aku bisa sampaikan. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz atas paparan dari 10 hadis tentang bab yang ke-30 ini yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Monggo. Kalau orang tua setahu kami ya Ustaz, ngapunten izin mengkonfirmasi Ustaz. Ketika kita eh, hidup ngoten ada 3 macam orang tua nggih. Ada orang tua kandung, kemudian yang kedua orang tua
istri, ngoten nggih. Kemudian yang ketiga orang tua dari sanad keilmuan, ngoten nggih. Nah, itu apakah juga termasuk dalam konteks dalam bab ke-30 ini, Ustaz? Nggih. Artinya ambil khusus mungkin mertua ya, Ustaz, yang itu sangat dekat dengan kita. Itu nuwun, Ustaz. Ya, jadi yang pertama ya, jadi ada yang namanya al-aqrab fal aqrab fal aqrab. Ada al-aqrab, ada al-ab'ad. Jadi ada al-aqrab, ada al-ab'ad. Yang paling dekat ya orang tua kandung kita ya, bapak dan ibu kita yang melahirkan kita, ya ayah genetik kita. Kadang-kadang juga ada ayah tiri ya, ada ayah sambung. Itu juga termasuk ya, juga termasuk. Tetapi tidak sehebat orang tua kandung, Mas Agung. Tidak sehebat orang tua kandung. Yang ini, yang tadi dibahas tadi orang tua kandung ya, yang dibahas orang tua kandung, tetapi juga bisa diarahkan ke sana, ya, bisa diarahkan, bisa dikiaskan dengan orang tua kandung. Dikiaskan dengan orang tua kandung adalah termasuk diantara adalah mertua kita, yaitu ayah dan ibu dari istri-istri kita. Secara hukum mereka adalah orang tua kita semuanya secara hukum. Ya, secara hukum. Tetapi sekali lagi yang didahulukan adalah al-aqrab yang paling dekat, yaitu orang tua kandung kita yang paling dekat. Karena hadis ini secara khusus memang orang tua kandung kita. Meskipun secara hukum, hukmi, ya secara hukmi termasuk mertua kita, yaitu ayah mertua kita, ibu mertua kita, juga secara hukmi termasuk guru-guru kita. Bahkan ketika membahas tentang keutamaan ilmu ya Hadratus Syekh Imam Syafi'i, Hadratus Syekh Imam Syafi'i itu ketika ditanya lebih kita dahulukan mana antara orang tua kita sama guru kita. Hadratus Syekh Imam Syafi'i itu menjawab dahulukan guru daripada orang tua. Karena ilmu itu hubungannya sampai akhirat. Kalau orang tua hanya dunia saja. Berarti seperti itu. Kalau ilmu sampai di akhirat. Jadi dahulukan guru daripada orang tua. Itu misalnya Hadratus Syekh Imam Syafi'i seperti itu. Jika berbenturan ya, kalau nggak berbenturan, kalau bisa tajamuk, ditajamukkan, di kompar, di apa itu, di semuanya di apa, dijalankan ya. Tapi kalau sudah kontradiksi, kalau sudah apa istilahnya ta'arud, ta'arud itu kontradiksi atau harus ada yang dikalahkan. Kalau dawuhnya Imam Syafi'i itu harus memenangkan gurunya daripada orang tuanya. Karena alasannya Imam Syafi'i yaitu ilmu itu lebih tinggi daripada hanya sekedar hubungan nasab. Itu Mas Agung. Oh, nggih. Ngoten nggih, Ustaz. Jadi ya, kalau ada misalkan nggih, ngapunten, izin nanya. Misalkan ada seorang santri yang dia disuruh orang tuanya kuliah di UNER, ngoten nggih. Sedangkan gurunya nyuruh kuliah di Hadromaut misalkan. Nah, itu bagaimana Ustaz kalau sesuai konteks yang tadi Ustaz sampaikan? Kalau saya, kalau orang tua tuh biasanya itu orientasinya lebih pada dunia Mas Agung. Apalagi orang tuanya kalau tidak berilmu loh ya. Tapi kalau guru itu kan orientasinya tuh akhirat. Biasanya seperti itu. Kalau guru itu orientasinya itu biasanya kalau guru itu mengarahkan murid itu berorientasinya bukan dunia sama sekali biasanya itu untuk kebaikan agama, untuk kebaikan dia dari sisi agama ya. Tapi kalau orang tua itu biasanya itu sarannya itu untuk kebaikan dunia. Itu yang saya amati ya, tapi ya wallahu alam ya, saya amati seperti itu. Jadi kalau orang tua itu anak iki sukses dunia kan begitu toh kalau orang tua ya. Rata-rata kan begitu, uripe enak, mapan dan lain sebagainya. Tapi kalau guru, apalagi guru agama itu kan tidak. Biasanya orang tuanya bagaimana untuk Islam, bagaimana untuk akhiratnya, bagaimana untuk imannya. Biasanya seperti itu. Makanya kalau saya ya, tapi kalau hadirin hadirat terserah ya. Saya nggak bisa itu, tapi kalau saya pilih guru. Kalau untuk keilmuan ya, dari guru itu yang lebih tahu. Tapi kalau bisa ya di musyawarahkan lah ya. Kita juga menjalankan firman-Nya Gusti Allah, wasyawirhum fil amri, hendaklah bermusyawarah. Itu lebih bagus Mas Agung. Jadi misalnya sama ibunya ya, Bu, kula niku dikengken guru kula kuliah teng Hadramaut, boten teng UNER, sebab ngeten-ngeten nggih kula nyuwun. Nah, misalnya seperti itu ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama-ulama juga seperti itu ya. Seperti Junjung Syabdul Qadir Jalani juga seperti itu. Termasuk juga diantaranya banyak para aulia-aulia itu juga seperti itu. Jadi tidak meninggalkan musyawarah dengan ibunya meskipun dia menjalankan perintah gurunya. Baik, Ustaz. Tapi kalau misalkan kita memiliki guru yang benar-benar lillahi ta'ala, ngoten nggih, Ustaz, ikhlas,
pastinya juga akan memprioritaskan orang tuanya pasti santri ngoten ya, Oh atau iya, iya Mas Agung, iya seperti Rasulullah toh. Ada yang mau jihad itu, ya Rasul saya mau jihad ya Rasul. Kamu masih punya orang tua enggak? Masih. Terus terus bagaimana orang tuamu sendirian di rumah? Ya sudah, jangan ikut jihad, pulang. Rawat orang tuamu. Baru seperti itu. Ya otomatis Mas Agung, kalau ada seorang guru pokoknya ikhlas, punya ilmu yang memadai ya, yang memadai ilmunya memadai, pasti dia akan mempertimbangkan keluarganya bagaimana, orang tuanya bagaimana dan sebagainya. Itu pasti itu Mas Agung. Karena guru juga tahu toh, guru juga tahu hadis-hadisnya yang seperti ini. Dia juga gak mungkin suul adab ya. Oh kami lo gede nih ramu ngapa-ngapane kate melukutu ibaratnya kan kayak ngono. gitu. Untuk sangat Ustaz atas wawasan yang mungkin saya juga baru mendapatkan itu. Untuk sangat. Niki enten beberapa pertanyaan di kolom chat, izin kami bacakan. Yang pertama dari Dr. Tuti Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bila kita tidak tahu apakah orang tua kita marah atau tidak kepada kita padahal sudah meninggal. Mungkin hubungannya dengan yang tadi ya Pak. Eh, Orang tua ridho dan marah ketika satu hari kita eh, ketika pagi orang tua kita ridho maka dia akan dibukakan pintu surga. Itu mungkin Ustaz. Ketika dia sore orang tuanya marah atau apa tadi marah nih, Iya. maka dibukakan pintu neraka baginya. Mungkin itu nih konteksnya. Mungkin kalau ada yang kurang sesuai dengan konteks yang dituliskan, boleh langsung ditanyakan ke Ustadz Dr. Tuti. Monggo Ustadz. Eh kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, cara untuk berbuat baiknya adalah mendoakan. Dan itu lebih disenangi oleh orang tua kita. Ya, mendoakan dan doa saya tadi baca di syarahnya juga tidak ada doa yang tidak ada doa anak yang ditolak oleh Allah ketika mendoakan orang tuanya. Tidak ada. Hadisnya saya tadi baca syarahnya hadis bahwa seluruh doa anak kepada orang tuanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tertolak. Meskipun anaknya itu seorang fasik. Ya, tadi saya baca hadisnya di syarahnya tadi. Ya, jadi meskipun anaknya itu seorang fasik kok mau mendoakan orang tuanya, doanya tidak akan tertolak. Yang sudah meninggal ya, doanya tidak akan tertolak. Maka cara berbuat baik kepada kedua orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal dunia adalah doakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau seperti itu orang tua kita ridho senengnya bukan main di akhirat itu kan ridhonya dia ya senengnya bukan main di akhirat nanti ikut yang akan mendatangkan ridho Allah kita di dunia. Makanya salah itu kalau ada orang mengatakan tahlil, ya kirim doa itu betah itu salah itu ya salah. Justru itu mendapatkan ridho orang tua. Kalau orang tua ridho di akhirat seneng ya dapat kiriman, mau masuk ke neraka ditolong anaknya gara-gara anaknya berdoa di dunia. Senengnya bukan main, itu akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya di dunia tadi itu. Mas Agung. Ya, betul sangat Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya dari Ibu Fitriah ini. Ustadz izin bertanya, jika ada orang tua yang memperlakukan anaknya berbeda-beda padahal sama-sama anak kandung, bagaimana menyikapinya Ustadz? Tentu. Memaafkan orang tua jauh lebih baik. Ya, memaafkan, dimaafkan saja. Enggak, kita pokoknya jangan menyakiti lah perintahnya Gusti Allah. Pokoknya kita jangan menyakiti. Yang namanya perlakuan tidak adil ya saya kira ya nggak kurang tahu ya kalau kalau apa ya. Ya kadang-kadang begini ya, kadang-kadang perlakuan tidak adil kadang-kadang interpretasi ya, kadang-kadang subjektivitas lah ketika kita melihat itu. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kadang-kadang sakjane ngono wong tua. Sakjane ngono ya perasaannya ya enggak pilih kasih. Kadang-kadang anaknya sendiri itu yang nek carane saiki baperan ya. Kadang-kadang anaknya yang baperan tuh, yang bawa perasaan tuh kadang-kadang. Saja nih wong tuane yo gak. Sebenarnya seperti saya lah. Saya kan jadi orang tua ya atau semuanya sampai semuanya lah. Kita apa membeda-bedakan anak-anak kita? Kan tidak toh. Saya sendiri loh, saya sebagai orang tua. Saya ketika melihat anak saya yang pertama, yang kedua sampai yang terakhir, yang keenam, tidak ada yang saya beda-bedakan. Betul tidak ada Mas Agung. Tetapi kan anak saya ketika memberi penjelasan kan beda. Oh, apa itu misalnya ya, oh apa itu pilih kasih, yang ini dikasih ini saya kok enggak. Padahal kita kan tidak seperti itu, gitu loh. Nah, itu. Jadi kalau pertanyaan ini kalau menurut saya itu perlu dikoreksi. Mungkin penilaian kita yang salah ya. Sebab orang tua itu semuanya
Tidak pilih kasih lah saya kira itu. Ya itu saya menyocokkan diri saya ya. Saya ketika melihat anak-anak saya itu ketika ketika memperlakukan anak saya itu tidak ada yang saya pilih kasih. Ya mudah-mudahan yang hadir juga seperti itu tidak pilih kasih ya. Saya kira seperti itu. Mungkin kalau kita dinilai pilih kasih ya mungkin salah penilaian anak kepada orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika betul-betul pilih kasih, jika betul-betul pilih kasih, memaafkan orang tua jauh lebih baik. Sebab andai kata harta kita, hidup kita, kita serahkan kepada orang tua misalnya, ini ilustrasi, tidak akan bisa membalas hutang-hutang kita kepada orang tua kita. Tidak akan bisa membalas. Ya, kecil kita sudah dirawat, dilahirkan, disusui, wis kita nggak akan bisa membalas orang tua kita betul hutang hutang kita pada orang tua kita meskipun kita balas dengan sebaik kepentingan. Jadi lebih baik kita maafkan jika itu memang betul-betul terjadi. Tapi saya kok cenderung yang pertama tadi Mas Agung itu karena anaknya yang memang apa ya baperan itulah ya. Saya kira orang tua nggak ada yang seperti itu. Itu Mas Ya, Agung. iya, betul sangat Ustaz. Yang selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz, izin. Eh, dari eh, Muhammad Fatih. Kedua Ustadz, eh, saya nggak terlalu paham maksudnya ini ya. Intinya mungkin sering kita dicemburui istri dan dibilangi mbok-mbokan. Dan pada suatu ketika ada masalah dihadapkan pilihan oleh istri, pilih mana kamu, istri atau orang tua sampai bercerai. Gimana itu Ustaz? Mungkin ini apa ya? Gimana Mas? Sebentar langsung. Gimana Mas Agung? Intinya mungkin ketika kita dihadapkan pilihan, istri memiliki pendapat yang berbeda dengan orang tua, sebagai seorang laki-laki, memilih yang mana gitu. Ah, begini Mas Agung ya. Jadi kalau sudah berkeluarga itu kewajiban kewajiban anak kalau anak laki-laki itu tidak putus tetap wajib berbuat baik kepada bapak dan ibu tapi kalau seorang istri tidak wajib lagi sudah wajib berbuat baik kepada suaminya jadi kalau anak laki-laki seperti saya Mas Agung tidak putus dengan menikah ya tetap masih wajib tidak terkurangi sedikit pun tetap masih wajib berbuat baik pada ayah dan ibu kita Mas Agung tetapi untuk istri kita sudah nggak wajib lagi wajibnya berbuat baik kepada kita wajibnya untuk taat kepada suaminya ini. Dan pada suatu ketika ada masalah di hadapan pilihan oleh istri pilih mana kamu istri orang tua gimana ya Mas Agung ya jangan dipilih dua-duanya ya jangan dipilih dua-duanya lah jangan cerai-cerai juga tidak baik ya jadi abu wadul halali indallah tolak ya abu wadul halal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak jangan jangan talak jangan talak jangan talak ya tapi juga jangan jangan putus dengan orang tua dua-duanya harus di cover itu jawaban saya tidak mau milih salah satu nggak saya sarankan betul nggak saya sarankan tapi kalau terpaksa kondisi betul-betul terpaksa wis oh gak ada jalan dia kecuali harus memilih dua ini pilih orang tua kalau saya laki-laki ya laki-laki pilih orang tua tapi kalau suami pilih suami kalau istri ya kalau istri pilih suami kalau bagi yang laki-laki pilih orang tua daripada istri kalau memang istri itu mengajak mengajak kepada perbuatan yang menjadikan orang tua kita sakit dan lain sebagainya tapi usahakan dua-duanya jangan dipilih ya pilih maksudnya dua-duanya dipilih lah ya istri ya tidak ada cerai ya tetap harmonis kemudian dengan orang tua ya tetap baik itu kalau bisa itu Mas Agung tapi kalau memang kondisinya terpaksa banget nggak bisa dielakkan nggak bisa itu ya orang tua dahulukan. Ya baik, betul sangat Ustaz. Jawabannya semoga menjawab ya dari pertanyaan hadirin sekalian. Monggo apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, masih ada mungkin satu atau dua pertanyaan. Namun Ustaz, di luar tema gitu, Ustaz. Tapi masih berhubungan dengan orang tua. Nggih, jadi kalau setahu kami termasuk yang haram dinikahin atau mahram itu adalah orang tua dari pasangan kita, nih, Ustaz. Iya mertua 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 gitu. Nah, ya terus eh termasuk mungkin kakeknya gitu, kakek dan iya ila atasnya ila ala sampai ke atas sih. Nah, kalau anak dalam itu ilal ilal adna sampai ke bawah. tinggi. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apabila kita dalam kondisi wudhu, itu kan ada salah satu yang membatalkan adalah yang eh, apa ini bersinggungan dengan yang bukan mahram gitu.
apabila dengan orang tua dari istri kita, itu apakah termasuk juga membatalkan wudhu? Gitu. Betul. Begini Mas Agung, harus dipahami ya, mahram yang diharam dinikahi, wanita haram dinikahi itu ada, kalau nggak salah itu 4 golongan Mas Agung, kalau nggak salah ya. Jadi ada 4 golongan. Satu, haram dinikahi karena hubungan nasab. Ini yang tidak membatalkan wudhu. Ya, siapa itu? Ibu kita. Siapa itu? Adik kita. Siapa itu? Anak kita. Ini kalau tidak ya ini karena nasab ya, karena nasab. Karena nasab. Termasuk bibi kita atau bulik kita. Ini termasuk ini karena nasab. Kemudian yang kedua, haram karena rodoah susuan. Haram karena susuan. Ini batal wudhu. Misalnya seperti apa? Seperti saudara susuan atau ibu susuan. Ini ada 2 orang. Ibu susuan sama sama anak susuan. Kemudian haram karena hubungan permantuan. Ini juga batal wudhu, permantuan itu. Misalnya mertua kita itu permantuan Mas Agung. Atau anak anak mantu kita, yaitu istrinya anak kita. Ini kan juga haram juga toh. Tapi haramnya kan karena menantu, karena mantu tadi itu, karena apa permantuan lah ya. Jadi kalau permantuan itu kalau salah ada 4 permantuan itu. Satu, ibu tiri yaitu istrinya ayah kita. Dua, ibu tiri, kemudian anak tiri, apa anak anak mantu, kemudian saudara mantu juga apa istrinya saudara kita. Itu juga haram juga. Maksudnya disentuh juga batal meskipun haram dinikahi ya, disentuh juga batal. Jadi itu, jadi ada hubungan permantuan. Jadi yang terakhir itu hubungan tajamuk. Jadi ketika kita sudah menikahi saudari satu, maka ketika kita sudah menikahi istri kita, maka kita nggak boleh menikahi Saudaranya. saudarinya, ya dulurnya ini. Jadi ada 4 ini. Yang batal, yang tidak membatalkan wudhu cuma yang satu ini, yang hubungan hubungan tadi, hubungan kerabat atau nasab tadi Mas Agung. Nasab. Ya, jadi haramnya karena hubungan nasab tadi itu. Jadi ada 4 Oh, dalam fikih itu ya, ada hubungan. Jadi haram dinikahi karena ada hubungan nasab, karena hubungan permantuan, karena hubungan rodoah, karena yang satu menjamukkan atau menggabungkan 2 saudara tadi. baik, Ustaz. Matur nuwun sangat, Ustaz. Nggih. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari hadirin. Monggo. Nggih. Ini yang putar satu lagi mungkin dari kami. Misalkan ada seorang laki-laki yang miskin, Ustaz, tidak memiliki harta atau pekerjaan yang cukup untuk menafkahi keluarganya, gitu. Kemudian istrinya bekerja, istrinya memiliki pekerjaan yang apa ini mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mencukupi keluarganya. Artinya keluarga tersebut, gitu. Nah, sedangkan seorang laki-laki tersebut masih memiliki orang tua, gitu. Masih memiliki ibu, masih memiliki ayah, dan gitu. Dan ayah dan ibu dari laki-laki tersebut eh, tidak juga memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup untuk nafkah beliaunya. Nah, itu bagaimana hukum dari seorang istri dari laki-laki tersebut untuk menafkahi orang tua dari suaminya. Terus. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, yang wajib menafkahi dalam keluarga adalah suami Mas Agung. Istri tidak wajib. Makanya bekerja kalau untuk suami wajib, untuk istri sunnah. Bahkan haram kalau dilarang oleh suaminya haram. Tapi kalau diizini oleh suaminya sunnah, bukan wajib. Sunnah. Kalau seorang istri itu sunnah, bukan wajib. Sebab wanita tidak wajib untuk memberi nafkah. Yang wajib memberi nafkah adalah suami. Itu yang pertama. Jadi kalau ada istri kok bekerja, hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, sunnah. Dalam rangka itu pun wajib untuk kecuali kalau diperintah oleh suami ya. Kalau diperintah oleh suami hukumnya wajib. Jadi wajibnya itu karena menjalankan perintah suaminya. Tapi kalau bekerja sendiri itu hukumnya sunnah bagi seorang perempuan karena perempuan tidak wajib memberi nafkah. Kalau suaminya wajib. Kemudian yang kedua, bagaimana jika suaminya itu nggak bekerja, mungkin atau penghasilannya kecil, sementara istrinya itu bekerja dan sebagainya, ya otomatis sudah mendapatkan izin dari suaminya ya. Apakah wajib seorang istri itu memperhatikan mertuanya? Sekali lagi, uh,
kewajiban istri ya itu tidak wajib memberi nafkah kepada jangankan kepada mertua bahkan kepada suaminya itu sebenarnya nggak wajib Mas Agung. Yang wajib itu suami bukan istri. Istri nggak wajib. Tapi kalau istri kok mau berkorban mau membiayai apa yang seharusnya di cover oleh suaminya. Masya Allah tuh istri solihah betul itu, istri yang ahli surga betul itu. Tapi andai kata tidak mau ya tidak apa-apa, tidak ada kewajiban. Karena memberi nafkah itu adalah kewajiban seorang suami ya, bukan seorang istri. Tapi kalau andai kata ada seorang istri kok mau berbuat baik misalnya ya, termasuk mengcover orang tua mertuanya, mencukupi mertuanya, mencukupi suaminya, anak-anaknya, masya Allah, dapat ridho Gusti Allah betul itu ya, dapat ridho Gusti Allah betul itu. Wah, aku sekali kalau istri yang seperti ini luar biasa sekali. Ya, ngalah, ngalah. Kemudian membantu suaminya, membantu keluarga suaminya. Subhanallah. Kalau Ustadz tahu wanita yang seperti ini, dua jari ya, dua jempol. Kalau Ustadz, dua jempol. Itu Mas Agung. Gimana tuh sangat Ustaz? Mungkin karena terbatas waktu, ya pada akhirnya kita harus akhiri kajian pada pagi hari ini. Mungkin dari hadirin pasti masih banyak yang ingin ditanyakan karena ini sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari dan pasti kita semuanya memiliki orang tua. Pasti kita semuanya memiliki orang tua dan kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berbuat baik sebaik-baiknya tadi pada orang tua yang sudah menjadi bakal dari kehidupan kita sebelum tidak ada di dunia ini. Dan mohon untuk berkenan memimpin doa Ustaz, mobil khusus semoga kita yang hadir dan juga yang menyimak kajian ini dan saudara-saudara kita sekalian dapat menjadi orang-orang yang mengamalkan hadis-hadis yang kita baca pada pagi hari ini tentang uh, berbuat baik pada orang tua. Terus yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa talamidina wa azwajina wa abnaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana biza ya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ustaz atas kesempatan yang diberikan untuk menjelaskan bab ke-30 dari hadis hadis Nabi ini. Kita akhiri kajian pada pagi hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullah. Dan doa kafal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.